Sebenarnya kalian penasaran gak sih tentang bagaimana perasaan kita dan sifat-sifat kita, atau seberapa berkualitaskah diri kita? Terus tiba-tiba menemukan sebuah materi andir atau analisis diri. Tapi pertanyaan saya, apa benar kita bisa menganalisis diri kita sendiri? Selamat datang di luar kelas. Halo dulur dan kawan-kawan semuanya. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan membahas soal materi yang gak asing lagi, yaitu andir, analisis diri. Nah, perlu diketahui dulu teman-teman semuanya, analisis itu adalah menyelidiki suatu hal atau suatu kejadian, dan sedangkan diri itu adalah komposisi pemikiran dan perasaan yang berada di dalam benak kita masing-masing. Dan apa saja sih yang perlu kita pertanyakan? Mungkin pertanyaan lumrah dulu tentang siapa kita, bagaimana perasaan kita, tentang apa sifat-sifat kita, tentang berapa kualitas diri kita, dan sederhananya tentang apapun tentang diri kita. Nah, ada secara umum, analisis diri itu adalah pengungkapan latar belakang, ideologi, sosial budaya, keagamaan, dan keadaan psikologi manusia. Nah, dari analisis inilah kita dapat mengecek bahwasannya ada apa sih dalam kita, ada kompetensi apa saja sih yang dalam diri kita yang perlu kita kembangkan, atau beberapa hal yang belum bisa kita kembangkan. Setelah kita menganalisis diri kita, maka kita akan menuju ke tahap selanjutnya, itulah konsep diri. Setelah menganalisis diri, kita akan mengkonsep diri kita sebagaimana dan bagaimana cara kita bisa memantaskan terkait analisis tadi. Secara umum adalah cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri, termasuk perasaan dan penilaian, terlebih hubungan antara orang lain dan hubungan antar lingkungan. Seperti itu kira-kira. Nah, hasilnya apa saja sih kalau kita sudah memasuki tahap kedua ini? Yaitu ada membantu menerima kita dengan keadaan kita dan berdamai dengan keadaan kita yang sekarang. Begitulah kira-kira. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan dua tahap tersebut, kita akan menuju ke tahap selanjutnya. Tahap terakhir yaitu manajemen diri. Manajemen diri sendiri adalah sebuah kemampuan yang dapat mengatur diri kita, baik secara pemikiran, ucapan, maupun perbuatan. Adapun hasil-hasil ketika kita sudah memasuki tahap manajemen diri, yaitu adalah tentang memahami suatu emosi, waktu, dan keputusan yang tepat. Nah, hal-hal seperti itu dapat kita implementasikan kemana aja. Bisa kita karena pekerjaan, pendidikan, terlebih karena organisasi. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir nih ya, terkait soal analisis diri, konsep diri, manajemen diri seperti itu, kayaknya saya jadi teringat pada sebuah aliran filsafat yang dinamakan Stoikisme. Stoikisme sendiri adalah sebuah aliran filsafat yang mana mengajarkan diri kita untuk mengendalikan diri, ketenangan batin, dan kebahagiaan. Berasal dari Yunani kuno pada abad ketiga sebelum Masehi. Untuk memahami aliran filsafat ini dibutuhkan menjadi dua bagian, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal yaitu adalah sebuah dimensi yang dapat kita kendalikan, atau suatu hal yang dapat kita jangkau dan kita ubah. Sedangkan dimensi eksternal yaitu adalah sebuah dimensi yang mana nggak dapat kita ubah. Contohnya dimensi internal, sebuah dimensi yang dapat kita atur atau kita ubah, seperti halnya emosional diri atau tanggapan kita terhadap penilaian orang lain, dan perasaan-perasaan yang mungkin bisa saja kita manage berlebihan atau tidaknya. Sedangkan dimensi eksternal adalah sebuah dimensi yang mana tidak dapat kita atur. Contohnya omongan orang lain, perasaan orang lain, atau sudut pandang orang lain terhadap kita. Seperti itu. Terus apa sih manfaat dan pentingnya ketika kita menganalisis diri dan memahami konsep-konsep tersebut? Yaitu yang pertama, mengenali diri sendiri secara luar dan dalam. Kedua, mengontrol emosionalitas. Ketiga, mengetahui hal-hal apa saja yang dapat kita atur dan tidak dapat kita atur. Dan yang keempat, meningkatkan rasa empatisme kita terhadap sesama manusia. Karena kita sebagai manusia pastinya tidak luput dengan kehidupan sama manusia yang mana saling membutuhkan. Nah, konsep seperti inilah yang memang dibutuhkan ketika kita terjun ke ranah masyarakat yang bersifat dinamis. Karena mau atau tidak, kita sebagai individu pastinya akan segera membutuhkan dan saling mengajak satu sama lain untuk bereaksi, berubah, serta bergerak. Yang mana perubahan ini pastinya tidak hanya untuk diri sendiri,
bahkan juga bersifat secara berkelompok. Maka dari itu, konsep-konsep seperti inilah yang memang sangat diperlukan ketika kita terjun ke ranah masyarakat, pendidikan, pekerjaan, terlebih ranah organisasi. Begitu kira-kira. Saya Alvin, salam.